teman-teman juga akan seperti itu gitu. Walaupun Anda sekarang sudah PNS, sudah dosen, nilai jualnya ditingkatkan. Supaya apa? Supaya nanti kampus-kampus lain itu manggil gitu loh. Oh ini si Sufitriono. Nah, pinter dia bimbingannya itu. Kalau bimbing itu pasti jadi. Jadi ada yang dijual itu. Nah. Nabi edukasi alam tak kembang jadi guru. Jangan lupa subscribe. Aktualisasi dan Latsari ini ya, alhamdulillah bisa kembali lagi di ASA seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan aplikasi yang online itu Pak. Mungkin terus skill editing kembali diasah lagi. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Jadi banyak skill yang sebelumnya sempat hampir menguap ya. Iya, hampir menguap. Kali lagi. Ternyata ketika di Latsar ini dipaksa lagi untuk muncul lagi ya. Paksa lagi muncul. Jadi dan ternyata dapat lagi feel. Mau nggak mau harus dimunculkan lagi. Betul Pak. Daripada bayar orang tuh bikin kan. Jadi memang kadang-kadang ya skill sekali lagi tuh. Skill itu kan ada dua ya, secara besar. Ada yang dia itu mengandalkan sistem motorik, ada yang dia hanya mengandalkan sistem kognitif. Ya, nah, dua-duanya ini kalau kita nggak asal lakukan, itu lama-kelamaan tumpul. Terutama yang kognitif itu. Terutama yang mainnya di kognitif. Karena kan itu kan pikiran kan ada dua ya. Pikiran sadar dengan bawah sadar. Short term memory dengan long term memory. Kan? Jadi pikiran sadar kita ini bersifat memori jangka pendek. Jadi yang baru, yang fast, informasi yang itu tersimpan di pikiran sadar. Terus kemudian yang informasi yang selalu dipakai itu akan tersimpan. Tapi kalau udah frekuensi pemakaian informasi itu menjadi berkurang, itu lama dia digeser ke memori ya, ke memori jangka panjang atau pikiran bawah sadar. Nggak hilang sih sebenarnya, nggak hilang, dia tetap tersimpan rapi di pikiran bawah sadar. Makanya kadang-kadang kita itu tanpa sengaja seperti mengingat, kok kayaknya saya pernah seperti ini gitu ya. Ya itu kan memori pikiran bawah sadar terrecall kembali. Nah, hubungannya dengan skill adalah ketika itu yang bersifat kognitif tidak pernah dipakai, informasi itu jarang dipakai, bahkan tidak pernah, dia kan masuk ke pikiran bawah sadar. Tidak hilang, tapi untuk menggali kembali itu butuh waktu, butuh effort yang lebih untuk memunculkan kembali kognitif kita yang udah tertimbun jauh ke dalam. Tuh. Nah, beda dengan motorik. Kalau skill motorik gampang recall-nya. Skill motorik. Contoh gini, naik motor, itu kan skillnya motorik. Naik motor. Kalau teman-teman nggak pernah naik motor, biarpun 5 tahun, 10 tahun, terus pegang motor lagi, pasti tetap bisa. Kecuali motornya model baru ya. Yang misalkan nanti di tahun keberapa motornya serba main kedipan mata gitu ya. Tapi setelah motornya itu masih pakai gas, pakai rem, pakai ini motorik, itu bisa. Walaupun Anda nggak pernah naik motor 10 tahun. Contohnya lagi motorik. Apa? Berenang. Ya. Anda hari ini bisa berenang. Terus karena mungkin sibuk bekerja ya, udah bukan lagi anak-anak misalkan yang pikirannya lebih banyak kepada mencari kebutuhan hidup ya kan, akhirnya jarang main-main 10 tahun bahkan mungkin 15 tahun. Terus tiba-tiba rekreasi di kolam renang, renangnya hilang nggak itu?
Enggak kan? Nah, masih bisa. Langsung nyemplung, langsung renang dia. Nggak mungkin nyemplung terus, saya lupa cara berenang gitu. Nggak mungkin. Itu kalau motorik. Tapi kalau kognitif, teman-teman, Anda tidak pernah mengasah, setengah mati Anda menggalinya. Sayang banget. Nah, contohnya apa kognitif? Ya saat ini. Apa yang Anda dapatkan di aktualisasi, kompetensi itu bersifat kognitif. Anda, apa sih coba? Selama aktualisasi ini kompetensi apa yang Anda dapat dari pertama? Anda disuruh apa? Coba. Pertama kali bikin rancangan, tugas Anda apa? Sama coachnya disuruh apa sama coachnya? Ada yang mau jawab? Untuk bikin rancangan coba, apa yang pertama kali harus dilakukan? Loh, nggak ada yang jawab. Dari isu Pak. Cari isu. Anda cari isunya itu langsung dapat langsung tuh atau Ingat-ingat Pak. ingat-ingat? Bagaimana cara Anda mencari isu? Identifikasi masalah, Pak. Jadi Anda mereka-reka kondisi gitu kan ya? Wawancara Pak. Anda wawancara. Apalagi untuk bisa menangkap, oh ternyata isu ini loh yang penting. Apalagi Anda lakukan? Bentar. Ya Pak, ada yang dibantu? Oh, bentar Pak ya. Lagi di ruang rapat. Ya, wawancara. Apalagi setelah itu? Berdasarkan pengalaman sebelumnya Pak, semenjak masuk di instansi. Ibuku udah bertebaran di mana-mana Pak yang gratis. Jadi bukan lagi bicara tentang materi apa, tapi bicara tentang bagaimana mendelivery materi, kan gitu. Seninya. Nah, kalau kita tidak beradaptasi dengan perkembangan ini, akhirnya peran Anda sebagai seorang fasilitator di kampus itu akan menjadi hilang kalau tidak bisa berkembang dalam metode pembelajaran. Nanti datang-datang kalau membahas ini mahasiswa udah tahu, iya kan? Kita membahas ini, mahasiswa udah tahu, udah baca duluan. Jadi nggak ada yang menarik lagi gitu loh. Nah, perannya sekarang adalah di situ. Ya. Nah, peran seorang fasilitator sekarang di sini adalah bagaimana menciptakan seni pembelajaran yang menarik, yang adaptif. Di kami pun seperti itu, di LAN itu teman-teman Widya Suara. Saya bukan Widya Suara ya. Saya bukan pengajar sebenarnya. Saya hanya staf yang kebetulan kalau pengajarnya lagi penuh disuruh ngajar juga gitu. Itu aja. Jadi kalau di LAN itu harus multi talent, harus bisa nge-coaching, harus bisa ngajar. Kalau multitasking itu kan disuruh-suruh ya. Multitasking itu multi tugas, berarti disuruh-suruh ya. Levelnya itu nggak elit gitu. Kalau multi talent, nah itu lebih elit. ini hanya pemilihan kata untuk bukan mendowngrade ya, mengupgrade apa istilahnya ya, self image. Kalau dulu multitasking suruh ini kan banyak tugasnya. Gitu. Jadi kita di LAN ini teman-teman WI juga itu termasuk juga kami, kayak parah banget gitu ya. Jadi setahun itu minimal 1-2 kali ikut training. Kalau nggak dibiayai, dan itu nggak boleh bergantung sama biaya negara. Teman-teman pun seperti itu nanti ya, saran saya. Cari informasi trending yang bisa mengembangkan kompetensi kita di luar, bisa meningkatkan daya jual kita, meskipun itu harus investasi pribadi. Karena itu kan memang berpengaruh ke kita, nilai jual kita akan. Kalau kita hanya berharap dibiayai sama negara, nah ya mau dibiayai banyak, ya kan? Nah, akhirnya ya nggak dapat.
Ya kayak gitu di kami alhamdulillah minimal saya pribadi pun setahun minimal 2 kali ikut training sendiri dan itu keluar investasi pribadi. Jadi saya meskipun hanya sebagai seorang staff, alhamdulillah saya sudah untuk certified professional coach, saya ikut mengambil sertifikasi. Kita juga diamanahkan untuk masuk tim untuk menilai kompetensinya. Kita melakukan wawancara dengan calon-calon orang yang menjadi kepala dinas. Kita mewawancara mereka, menggali kompetensi. Kemudian kalau untuk kompetensi yang lain juga, itu kita juga memang membiasakan diri untuk melakukan pengayaan-pengayaan. Apalagi teman-teman nanti ya ketika terjun betul-betul menjadi seorang PNS ya, jangan mengandalkan jabatannya saja. Oh yang penting udah dosen, jangan. Jadilah dosen yang berbeda. Jadilah dosen yang berbeda, dosen yang unik, dosen yang memiliki nilai jual lebih dibandingkan dosen-dosen yang lebih senior dibandingkan Anda. Jadi nilai jual Anda akan naik. Orang itu dibeli itu kan bukan karena titelnya, tapi karena kompetensinya, karena skillnya. Jadi laku, tapi kalau hanya karena titelnya biasanya orang nyesel itu yang pakai. Ternyata nggak bagus gitu. Titelnya bagus itu, begitu dipakai nggak bagus. Iya kan? Itu kan nggak enak banget ya. Apalagi kalau misalkan kita dengar testimoninya di belakang. Testimoni kan kadang nggak langsung ke kita gitu. Testimoni. Mutar-mutar dulu terus nyampe. Aduh nggak enak banget itu kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan testimoni bagus ya, kita dengerin jelas. Itu kan makin enak kan, makin pede gitu kan. Gitu. Jadi siap ya, nanti setelah selesai sering-sering ikut training ya di luar ya. Sering ikut training. Setahun minimal sekali lah investasi. 5 juta untuk training. Training bergengsi itu kalau di Makassar itu kami kemarin untuk certified professional coach 9 juta 3 hari. Dan itu uang pribadi, bukan uang kantor. Ya harus berani. Dan itu berimplikasi kepada ya pemakaian jasa profesional kita lah. Kayak saya, alhamdulillah saya itu dalam hal berkiprah di dunia coaching bukan cuma untuk lingkup training, tapi juga saya di luar. Saya di luar. Jadi IG saya brandingnya adalah Hari Coach. Jadi saya memang menjual professional coaching di luar. Itu saya memegang klien-klien yang punya permasalahan. Kalau coaching kan tahu ya, permasalahan-permasalahan yang seputar kehidupan dan untuk pengembangan diri itu kan sangat diminati. Nah, itu kesana. Lumayan loh, satu jam bisa 400-500 ribu kan lumayan ya. Iya. Jam itu Pak. Hah? Itu sejam itu bagaimana kalau 1 jam. hari? Jadi enggak, saya belum sampai ke sana. Saya 1 jam paling 300. Belum tega sama orang Indonesia ini. Ya, saya tarif saya 1 jam 350. Kecuali kalau kasusnya berat, saya naikkan. Itu dan itu nggak perlu berebut dengan tidak perlu ngantri honor di kantor kan, nggak perlu nunggu SK gitu. Itu orang datang sendiri gitu. Nah teman-teman juga kan seperti itu gitu, walaupun Anda sekarang sudah PNS, sudah dosen, nilai jualnya ditingkatkan supaya apa? Supaya nanti kampus-kampus lain itu manggil gitu loh. Oh ini si Darmawan Syah itu bagus, keren cara ngajarnya itu, testimoni kan di belakang, pakailah jadi dosen tamu gitu. Keren kan? Iya. Si siapa? Sufitriono. Nah, pinter dia bimbingannya itu. Kalau bimbing itu pasti jadi. Jadi ada yang dijual itu. Nah, nanti di kampus lain kurang dosen pembimbing, dia dipakai. Kalau itu, kalau boleh ya. Nggak tahu kalau di kampus tuh boleh nggak itu? Dosen pembimbing ambil dari luar kampus itu.
Biasanya sih di swasta begitu. Bisa ya? Saya nggak tahu tuh hukumnya gimana itu. Kalau di Politeknik, Pak, tidak ada sih. Tapi kalau yang dosen Politeknik yang pro, dia pernah membimbing di Universitas Pelita Harapan, jadi penguji untuk S2 yang bagian turisme. Penguji tamu ya ceritanya. Oh iya, penguji tamu bukan pembimbing. Maaf, Pak. Tapi kalau melihat itu kan sebenarnya harusnya bisa, dosen aja bisa dosen terbang, itu kan dosen tamu. Berarti pembimbing harusnya sama bisa loh. Cuman itu kan masalah mindset aja ya, yang perlu dirubah. Harusnya kalau era sekarang harus open-minded, siap bersaing. Kalau mau dipakai ya jangan mengandalkan karena dinasnya di situ. Makanya kalau di kami ini bahkan walaupun WI ada, pengajar ada, kalau kualitasnya tidak bagus ya nggak dipakai, meskipun detailnya dia adalah fasilitator. Jadi budaya seperti itu di tempat kami sudah diterapkan. Jadi yang untuk ini ada latsar nih, yang ngajar tidak harus bidai suara, tapi orang yang kompeten ngajar, beda kan? Kalau buku nggak dicetak ya? Astagfirullah, bukunya. Filenya Pak. Baik Pak. File saja Pak, jangan dicetak. Kalau buku nggak dicetak apa dong Pak? Ini teman, hati-hati ya. Besok terakhir kan? Oh, besok ada penutupan Pak, besok. Tunggu dulu Pak, jangan bahas yang lain. Jelaskan dulu sama Pak Hendra tadi. Dulu saya kepala. Pak Hendra disuruh buat buku. Buku itu di mana-mana tebal. Pak Gubernur bikin. Informasi ya. Guru besar saja tidak sanggup bikin buku satu tahun. Ini Pak Mun harus distempel. Makanya angkatan 11 Pak Widi Apa itu? bilang stempel. Ini surat pernyataannya Pak Mun distempel atau bagaimana? Stempel jurusan. Stempel. Iya, karena instansi itu kan pakai kom instansi. Stempel. Instansi. Berarti pakai stempel. Berarti harus tunggu hari Senin baru dikumpul. Terakhir kapan tadi disuruh ngumpulnya itu yang itu? Tanggal berapa? Soalnya filenya besok terakhir Pak. Kan masuk laporan Pak. Iya, Filenya besok Pak. Gimana ngambil stempel? Tanda tangan mentor juga masih bisa dengan screenshot WA. Kalau tanda tangan mentor mungkin bisa digital. Nah stempel ini. Terpaksa stempel ini. Saya juga lupa apa nih. Pemberitahuannya mendadak. Coba sana dari pagi masih bisa lari ke kampus. Kalau yang lain tidak ada masalah sih Pak. Pak Hendra ada di Samarinda. Stempelnya di Makassar. Bagaimana saya itu kalau Kirim scan aja toh. Yang penting masuk filenya dulu ya. Siap Pak, siap. Orang-orang datang menjadi Jangan jalan. Yang Jangan penting jalan aja Darul itu. Pak Hendra nanti kami yang urus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.